Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sentra Pulsa ingin mempresentasikan hasil proyek untuk UAS matkul rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Rani Laple Satya Putra Eskom Mkom. Kami berdua, yaitu saya sendiri, Syukur dengan NIM 411231087 dan Mas Wisnu Widya Pradana dengan NIM 411231088. Yang pertama yaitu pendahuluan proyek pengembangan sistem sentra pulsa. Itu dirancang untuk menciptakan sebuah platform penjualan pulsa online yang efisien, aman, dan terstruktur dengan mempertimbangkan kebutuhan utama pengguna. Sistem ini hadir untuk memudahkan pengguna atau customer dalam berbagai aktivitas seperti registrasi akun, login, melakukan deposit saldo melalui berbagai metode pembayaran, hingga pemesanan produk pulsa dengan langkah-langkah yang sederhana. Fitur-fitur ini dirancang agar intuitif dan ramah pengguna, sehingga setiap proses dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan. Untuk diagram yang pertama saya tunjukkan yaitu use case diagram. Ini adalah use case diagram pada project sentra pulsa. Untuk penjelasannya, user, admin. Untuk aktor user adalah pengguna biasa yang dapat berinteraksi dengan fitur seperti login, registrasi, deposit, memesan produk, dan pembayaran. Kemudian aktor admin adalah pengelola sistem yang memiliki akses ke fungsi administrasi seperti manajemen pengguna, manajemen produk, promosi, dan laporan transaksi. Untuk penjelasan di aktor user, pertama registration. User dapat melakukan pendaftaran ke sistem. Kemudian fitur login. User perlu login untuk mendapatkan akses ke berbagai fitur di sistem. Kemudian fitur deposit. User dapat melakukan deposit yang mencangkut pilihan pembayaran seperti transfer bank, virtual akun, e-wallet, atau menggunakan kris. Kemudian fitur produk. User bisa melihat dan memilih daftar produk yang tersedia. Yang pertama, menu order. Setelah memilih produk, user dapat melakukan atau membuat pesanan dengan detail pesanan yang dapat dilihat di riwayat transaksi. Kemudian, melakukan pembayaran. Setelah pesanan dibuat, user dapat melakukan pembayaran. Atau untuk membatalkan, tinggal tidak meneruskan menu pembayaran. Dan untuk pembayaran di sini menggunakan yaitu sistem deposit. Kemudian fitur receipt yaitu setelah pembayaran dengan deposit selesai dan produk diterima, maka secara otomatis pesanan atau order selesai. User akan mendapatkan informasi di detail pesanan atau riwayat pesanan. Di aktor admin ada fitur user management. Admin dapat melakukan validasi user, memblokir user, dan mengelola akun user lainnya. Untuk penjelasan user validation yaitu proses validasi data user yang dilakukan oleh admin. Kemudian penjelasan block user yaitu admin dapat memblokir akun user jika ditemukan melakukan pelanggaran. Kemudian di fitur transaction management, admin dapat mengelola transaksi termasuk menambahkan atau menghapus diskon dan promo. Untuk menambahkan promosi atau diskon ke sistem ada di fitur add diskon dan promo, dan untuk menghapus promosi dan diskon di delete diskon dan promo. Di product management, admin dapat mengelola produk yang tersedia di sistem. Untuk penjelasannya show product in yaitu admin dapat menambahkan atau menampilkan produk yang baru masuk. Kemudian edit stock and price, admin bisa mengubah stok dan harga produk. Kemudian ada delete product out, yaitu admin bisa menghapus produk yang tidak tersedia. Di fitur announcing,
admin bisa mengumumkan informasi penting kepada user. Untuk penjelasan promotion, yaitu admin dapat memberikan pengumuman promo. Dan payment report, itu admin bisa mengakses laporan pembayaran yang dilakukan oleh user. Untuk penjelasan dari input, yaitu menunjukkan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari proses yang lebih besar. Untuk misalnya yaitu proses deposit melibatkan metode transfer bank, virtual akun, e-wallet, atau kris. Untuk menu order mencakup data pesanan, buying payment, dan cancel order. Untuk user management mencakup user validation dan block user. Kemudian transaction management mencakup menambahkan atau menghapus promo. Kemudian product management mencakup menampilkan produk, mengedit stok atau harga, dan menghapus produk. Diagram yang kedua yaitu flowchart. Penjelasannya dimulai dari mulai, kemudian akses website sentrapulsa.net. Kemudian proses berikutnya itu apakah sudah memiliki akun. Bila tidak, maka proses daftar. Di proses daftar akan menampilkan form daftar, yaitu ada input nama, email, nomor handphone, domisili, kata sandi, PIN, kode referensi, dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik mendaftar, maka akan mendapatkan notifikasi di email bahwa pendaftaran berhasil. Kemudian pendaftaran itu akan divalidasi oleh sistem. Bila belum memiliki akun, maka daftar. Kemudian kalau sudah memiliki akun, maka bisa melakukan yaitu proses login. Proses login ini menampilkan form login, yaitu input nomor handphone dan password. Kemudian klik masuk. Setelah klik masuk, maka akan divalidasi oleh sistem. Jika validasi gagal, maka akan kembali ke menu login lagi. Kemudian bila validasinya berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard user. Kemudian setelah masuk, maka user akan dapat melakukan yang pertama yaitu deposit saldo. Kemudian user dapat memilih produk atau yang akan dibeli. Jika melakukan pembelian, maka akan disuguhkan pertanyaan yakin atau tidak. Jika belum yakin, maka akan kembali yaitu user dapat memilih produk kembali. Bila sudah yakin, maka user dapat memasukkan data yang dibutuhkan. Transaksi kemudian akan diproses dan saldo akan terpotong otomatis. Kemudian produk dan data transaksi akan diterima oleh user. Kemudian selesai. Untuk diagram berikutnya yaitu activity diagram. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu di sisi pelanggan akan mengakses website sentrapulsa.net. Kemudian bisa melakukan login atau register. Kemudian login dan register ini akan divalidasi oleh sistem. Jika validasi gagal, maka akan kembali ke login atau register. Kalau validasinya berhasil, maka akan sistem menyimpan data session login dan data pelanggan. Kemudian akan mengembalikan ke pelanggan, yaitu bisa masuk ke dashboard pelanggan. Kemudian di dashboard pelanggan dapat melakukan top up deposit. Pelanggan melakukan top up deposit dan akan divalidasi oleh sistem. Bila validasinya gagal, maka akan kembali ke top up deposit kembali. Bila validasi berhasil, maka sistem akan memproses top up deposit dan admin melakukan validasi apakah berhasil atau gagal. Jika
deposit belum masuk, maka admin akan memvalidasi bahwa proses tersebut gagal dan akan mengembalikan ke pelanggan bahwa melakukan top up atau deposit kembali. Jika admin melakukan validasi berhasil, maka akan melakukan pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini akan diteruskan ke sistem dan sistem akan mengupdate saldo deposit dari pelanggan, dan sistem ini akan menginformasikan bahwa deposit telah diterima oleh pelanggan. Kemudian dari menu pelanggan dapat melihat produk, kemudian dapat memilih produk dan dapat melakukan pembelian produk. Jika melakukan pembelian produk, maka akan divalidasi oleh sistem. Jika validasi gagal, maka akan kembali ke menu pembelian produk kembali. Kemudian kalau validasinya berhasil, maka sistem akan memproses pembelian produk tersebut. Kemudian mengupdate saldo deposit dan menginformasikan ke pelanggan bahwa menerima update saldo deposit, dan sistem juga akan mengupdate transaksi pembelian, dan sistem akan mengirimkan ke pelanggan bahwa update transaksi berhasil dan pelanggan menerima update dari transaksi tersebut. Diagram yang berikutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan proses pelanggan mengakses centralpulsar.net. Ada blok login, ada top up, kemudian ada proses pembelian dan proses validasi pembayaran. Proses login ini melibatkan pelanggan dan sistem, dan di proses login ini apabila gagal dan berhasil, maka sistem akan memvalidasinya dan mengirimkan informasi bahwa login itu gagal atau berhasil. Apabila login itu berhasil, maka sistem akan menyimpan data session login atau data pelanggan. Ini ada proses dari pelanggan yang tadi yaitu login atau register, kemudian masuk dashboard pelanggan bila loginnya berhasil, kemudian melakukan top up deposit. Nah, ini blok top up-nya. Top up dari pelanggan akan divalidasi oleh sistem. Bila top up gagal, maka akan diberitahukan bahwa top up gagal. Begitu pula dengan top up berhasil, maka akan diberitahukan bahwa top up itu berhasil. Kemudian sistem akan memproses top up dari deposit. Kemudian di pelanggan akan menerima konfirmasi bahwa deposit itu berhasil. Setelah itu sistem akan mengupdate saldo deposit dari pelanggan. Untuk proses berikutnya, pelanggan bisa melakukan atau melihat produk, memilih produk, dan melakukan pembelian produk. Ini adalah proses untuk pembelian produk. Pelanggan melakukan pembelian dan akan divalidasi oleh sistem. Validasi ini akan memberitahukan bahwa pembelian gagal atau pembelian berhasil. Jika pembelian berhasil, maka sistem akan memproses pembelian produk dari pelanggan. Kemudian pelanggan akan menerima update saldo deposit, dan sistem juga akan mengupdate saldo depositnya. Kemudian di sisi pelanggan juga akan menerima update transaksi yang dilakukan oleh sistem. Kemudian sistem juga akan mengupdate transaksi pembelian dari pelanggan. Ini adalah proses pembayaran. Pembayaran ini
dilakukan user atau pelanggan saat melakukan deposit. Ini adalah proses pembayaran. Pembayaran itu yang akan divalidasi oleh admin dan sistem. Maka sistem akan memberitakan ke admin bahwa ada proses pembayaran. Kemudian admin ini akan memvalidasi pembayaran berhasil atau gagal. Jika pembayaran gagal dan berhasil, akan menginformasikan ke sistem bahwa pembayaran ini gagal atau berhasil. Pembayaran yang melibatkan sistem dan admin ini terjadi untuk sistem deposit. Untuk diagram selanjutnya yaitu kelas diagram. Ini adalah kelas diagram pada proyek Sentra Pulsa. Untuk penjelasannya, dalam kelas diagram ini terdapat beberapa modul, diantaranya yaitu modul pelanggan, ada modul login, modul dashboard, ada modul top up, purchase, transaction, payment, admin, user, dan member. Untuk penjelasannya di user dan login, yaitu user memiliki atribut seperti username, password, dan balance atau saldo. Kemudian modul login ini bertugas untuk memverifikasi atau memvalidasi pengguna dengan validate user. Setelah divalidasi dan berhasil, user dapat mengakses yaitu dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi pengguna, dan di deposit atau top up memungkinkan user melakukan top up saldo dengan proses yaitu proses deposit. Untuk transaction dan purchase atau pembelian, di pembelian memungkinkan pembelian produk, dan di transaction ini akan mencatat dan memberi status transaksi pengguna. Untuk modul payment atau pembayaran dan admin, pembayaran menginformasi transaksi dan admin memvalidasi pembayaran dengan validasi pembayaran untuk memastikan keamanan transaksi. Kemudian relasinya yaitu member adalah subclass dari user dengan atribut membership type dan diskon. Kemudian dari modul-modul ini akan disatukan oleh sistem, yaitu menyatukan seluruh proses dalam satu sistem ini. Kemudian kelas diagram ini adalah menggambarkan alur dari login, transaksi, validasi, dan pembayaran yang dilakukan dalam satu sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan sentrapulsa.com yang dikembangkan oleh Mas Sukur dan saya, Wisnu. Dimulai dari homepage. Di sini ada homepage yang terdapat beberapa menu, yaitu home, prabayar, pasca bayar, panduan, dan login. Kita langsung coba untuk login di sini dengan memasukkan nomor telepon dan kata sandi. Jika kita belum memiliki akun, bisa melakukan pendaftaran. Di sebelah sini ada daftar sekarang dengan nanti melengkapi nama lengkap, nomor telepon, PIN, kata sandi, dan lalu klik daftar. Lalu jika sudah, bisa login di sini. Nah, berikut adalah dashboard atau halaman utamanya jika sudah login. Nah, di sini kita sebagai member, di sini ada menu home,
di bagian home ini ada menu hal-hal yang dijual di website ini. Ada pulsa, token, voucher game, pulsa internet, voucher TV, terus voucher lain, ojek online, terus e-money, ada voucher pertagas juga, ada pulsa untuk SMS atau telepon, pulsa transfer, voucher digital, streaming, top up internasional, dan lain-lainnya. Ada di sini. Misal kita ingin melihat menu pulsa, kita coba di sini. Nah, nanti kita masukkan saja nomor telepon yang ingin diisi pulsanya, lalu kita pilih providernya, provider apa yang digunakan. Misal di sini Indosat ya, ini nomor Indosat. Lalu di sini ada harga dan detail paketnya. Kita pilih salah satu, lalu kita masukkan PIN yang tadi kita buat ya. Lalu jika sudah, nanti bisa langsung dibeli. Namun di sentrapulsa.com ini konsepnya adalah menggunakan deposit. Jadi kita harus deposit saldo terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu di sini. Nah, nantinya pada pembelian itu yang terpotong adalah saldo deposit kita. Nah, nanti itu akan kita tunjukkan, kita bahas ya. Kita lanjut ke bagian riwayat terlebih dahulu. Di sini ada riwayat transaksi, tagihan, deposit. Jadi nanti ketika kita melakukan transaksi atau membayar tagihan atau melakukan deposit, semuanya akan masuk ke bagian ini. Oh, di sini juga ada daftar harga produk. Di sini semuanya ada ya, lengkap. Soal di sini daftar harga produk pulsa. Nah, di sini ada detailnya. Lalu di bagian profile, di sini ada beberapa menu juga. Nah, juga ini catatan ya, sebelum kita melakukan transaksi atau deposit, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu di sini di bagian ini. Nah, di sini ada beberapa data yang harus dilengkapi untuk nantinya diverifikasi oleh administrator, seperti itu, sebelum kita bisa melakukan deposit atau transaksi di aplikasi atau website ini. Nah, ini kemudian di bagian deposit kita bisa melakukan deposit dengan minimal nominal deposit yaitu 50.000, dan di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya transfer bank, virtual account, convenience stores, dan e-wallet. Jadi cukup lengkap ya. Lalu di sini juga juga bisa redeem voucher. Jika ada promo atau diskon yang kami adakan melalui voucher ini, bisa di input di bagian ini. Lalu nanti akan mendapatkan potongan harga atau promo. Di sini juga ada referral dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja untuk role member. Lalu nanti kita akan tunjukkan di role administrator. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada role administrator ya. Kurang lebih hampir sama. Di sini ada menu dashboard yang menampilkan beberapa total transaksi dan deposit, ada total saldo juga, ringkasan transaksi dan deposit juga, dan list member. Lalu selanjutnya di sini ada pengaturan produk master, prabayar, dan pasca bayar. Yang di sini kita bisa melakukan in and out. Misal ada produk yang sedang tidak bisa dilakukan transaksi atau sedang tidak available, di sini bisa dilakukan in and out atau diatur supaya tidak muncul pada dashboard member ya. Di sini kita bisa atur semua ya. Lalu kemudian ada menu data transaksi untuk antrian, prabayar, pasca bayar, dan deposit. Di sini akan ditampilkan detail riwayat
transaksi ya. Misal ada transaksi yang sedang atau masih diproses, nanti akan muncul di sini. Kemudian di bagian prabayar atau pasca bayar juga. Nah, di sini jika statusnya berhasil akan ditampilkan ya. Dan begitupun untuk yang statusnya gagal. Oke. Lalu kemudian di sini juga ada pengaturan website untuk mengatur tampilan websitenya. Misal ada logo atau banner yang ingin ditambahkan, bisa di bagian ini ya. Nah, di bagian ini untuk administrator. Lalu ada pengaturan member. Nah, di sini nantinya ya user-user yang sudah daftar atau sudah mendaftar akan ditampilkan di bagian ini. Kita juga bisa edit dan delete sebagai administrator. Lalu kemudian ada bagian verifikasi akun. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk member sebelum dapat melakukan transaksi, kita diwajibkan melakukan verifikasi akun terlebih dahulu. Nah, nantinya data-data yang diminta atau data-data yang sudah member kirimkan akan dievaluasi oleh admin. Lalu kemudian nanti admin yang akan menentukan di accept atau tidak verifikasinya. Jika iya, nah nanti akan admin verifikasi dan di sini statusnya akan berhasil, barulah member tersebut bisa melakukan transaksi. Di sini juga ada fitur atau menu diskon atau promo. Kita bisa buat voucher di sini. Lalu kemudian yang terakhir ada beberapa menu pengaturan websitenya. Nah, di sini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami jabarkan untuk sentrapusat.com ini. Mungkin memang masih banyak sekali kekurangan pada website ini, dan tentunya kami akan terus kembangkan sampai final. Nah, mungkin ya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.